Kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang metafisika Heidegger. Kali ini kita akan membahas Arthur Schopenhauer 1788-1860, lalu Nietzsche 1844-1900. Argumennya secara simpel ya, Schopenhauer tentu pemikirannya sangat metafisis, sehingga saya kira kalau disebut ontologis bolehlah, bisa. Tetapi nanti Nietzsche yang dalam arti tertentu memang melanjutkan Schopenhauer, tetapi juga memperbaharui ya dengan teorinya tentang kehendak kuasa. Nietzsche tentu dituduh oleh Heidegger sebagai ontologis, tetapi nanti akan saya tunjukkan bahwa tidak demikian ya. Jadi sulit untuk mengatakan Nietzsche adalah seorang pemikir ontologis. Sumbernya memang di dikta tidak ada ya. Saya menuliskan kurang lebih secara lengkap itu di Gaya Filsafat Nietzsche di buku saya. Ini ya, yang warnanya coklat, yang warnanya putih itu adalah versi lama ya. Di situ sudah saya tuliskan dengan cukup ringkas ya, bagaimana menjawab tuduhan Heidegger bahwa Nietzsche adalah seorang pemikir ontologis. Nah, dalam kuliah ini nanti akan saya tambahi dengan analisis yang saya temukan belakangan ini ya, yaitu analisisnya dari Ted Sadler yang juga memiliki pendapat sama bahwa tentu saja Nietzsche tidak bisa dikandangkan sebagai seorang pemikir ontologis. Kita mulai bagian pertama dengan Arthur Schopenhauer, filsuf Jerman ya, 1788-1860. Jadi dia setelah Immanuel Kant, dia akan membuat disertasi yang isinya menyatakan bahwa Immanuel Kant salah, ya, bahwa seluruh pemikiran Immanuel Kant salah. Lalu nanti Schopenhauer sebagai seorang yang baru selesai disertasi, menjadi dosen muda, dia akan mengajar di Berlin, tempat di mana sang profesor yaitu Hegel itu menjadi pengajar di sana, dan dia dengan gagahnya Schopenhauer sebagai dosen muda akan membuat jam pelajaran yang sama persis dengan Hegel untuk melihat siapa yang lebih hebat. Dan pada kuliah hari itu Hegel akan dihadiri oleh 200-an mahasiswa dari mana-mana, sementara kuliahnya Schopenhauer hanya dihadiri 5 orang, dan itu pun pada akhir semester tinggal 2 orang ya. Sehingga akhirnya kedepannya Schopenhauer tidak diberi jam kuliah lagi oleh kampus. Jadi itulah sedikit figur kontroversial Schopenhauer yang memang orangnya unik ya, orangnya kadang-kadang dikatakan sebagai seorang pembenci umat manusia ya, yang mengatakan jelek tentang semua hal. Satu-satunya yang dia sukai adalah anjing kecilnya ya. Jadi suatu ketika saya jalan-jalan di Frankfurt, saya menemukan makamnya Schopenhauer, dan memang di makamnya itu di bawahnya ada kotak kecil begitu ya. Ternyata itu adalah makam dari anjingnya. Jadi itulah makhluk yang paling disukai oleh Schopenhauer. Nah, sedikit dengan Kant, karena kemarin kita baru membahaskan ya. Kita ingat bahwa bagi Kant yang namanya pengetahuan kita, batas-batas rasional kita hanya bisa mengenali fenomena. Jadi noumenanya tidak bisa kita ketahui. Yang bisa kita kenali hanyalah fenomena, dan itu pun berkat forma-forma a priori ya, ruang, waktu, lalu 14 kategori itu ya, yang lalu menolong kita untuk memahami sesuatu sebagai sesuatu. Nah, Schopenhauer menolak total pendapatnya Kant, dan Schopenhauer mengatakan bahwa yang namanya noumena itu justru yang paling langsung bisa kita ketahui, paling langsung bisa kita kenali. Yang namanya noumena ini akan disebut dengan Schopenhauer sebagai kehendak, will. Nah, sementara apa yang kita lakukan sehari-hari, kita pikirkan sehari-hari ya, apa yang kita lihat sehari-hari dengan mata biasa, itu yang disebut sebagai fenomena. Dan fenomena itu menurut Schopenhauer adalah ilusi, hanya appearance, hanya penampakan, semacam selubung maya ya kalau dalam bahasa Buddhisnya. Schopenhauer tentu dipengaruhi oleh Buddhisme. Karya terkenal dari Schopenhauer adalah dunia sebagai kehendak dan representasi, lalu ada kehendak dalam alam, lalu parerga, paralipomena ya,
yang berisi tentang kebodohan para profesor, kebaikan anjing, ya, metafisika keindahan, magnetisme dan lain-lain. Dia bukan hanya tidak suka pada Kant, pada Hegel, tapi juga pada umat manusia, ya. Maka kadang-kadang dia disebut sebagai seorang misantropis, ya, pembenci, antropos, pembenci manusia. Dan terlebih lagi tentu seorang misoginis, ya, pembenci wanita. Ya. Jadi ada joke yang tidak enak didengar, ya. Para wanita memiliki rambut panjang dan ide yang pendek. Sumber pembahasan sekali lagi dari Gaya Filsafat Nietzsche yang terbitan 2017 halaman 257 sampai 297. Ini buku Gaya Filsafat Nietzsche yang tadi sudah saya tunjukkan. Ini bukunya Schopenhauer yang tebal sekali, The World as Will and Representation, ya. Jadi bukunya Schopenhauer memang tebal-tebal semuanya. Jangan lupakan kata-kata akhir saya ini. Problem yang besar bukanlah soal kebaikan, tapi soal kejahatan. Berhati-hatilah dengan segala macam metafisika lunak-lunakan. Filsafat yang pada halamannya tidak terdengar tangisan, ratapan, kertak gigi, dan denting tanpa henti saling makan-makan universal, bukanlah filsafat. Kekekalan penderitaan adalah esensi kehidupan. Jadi itulah Schopenhauer, ya, seorang pemikir pesimis, ya, gelap, ya, yang melihat bahwa alam semesta kehidupan kita ini, ya, isinya adalah penderitaan, ya, gelap, ya, dan itu semua akarnya dari mana? Karena kita ditirani oleh yang namanya kehendak, ya, will. Ya. Jadi ada semacam kehendak buta yang metafisis, ya, yang menghuni alam semesta ini, yang menggerakkan alam semesta ini, ya. Jadi gravitasi pun, ya, kalau batu jatuh itu adalah manifestasi kehendak, ya. Manusia berpikir, manusia melakukan ini itu, ya, itu juga manifestasi dari kehendak yang buta itu. Binatang memakan, ya, binatang beranak pinak, itu juga manifestasi kehendak, ya. Jadi pokoknya semua kegiatan, aktivitas yang ada di dunia ini adalah fenomena, ya, fenomena yang kita pikir punya makna ini itu, tapi sebetulnya menurut Schopenhauer, ya, sebetulnya kita semua ini dipermainkan, ya, sebagai semacam wayang, dipermainkan oleh dalang yang bernama si kehendak. Jadi bayangkan alam semesta ini adalah suatu yang mengerikan begitu, dan kita memang tidak tahu, ya, kenapa seperti itu, ya. Lalu Schopenhauer mengatakan, ya, karena kalian semua ditirani, dipermainkan oleh sebuah entitas metafisis yang bernama kehendak. Filsafat Schopenhauer yang gelap ini kadang-kadang ditafsir bahwa, ya, Schopenhauer ini tetap orang Kristen, ya. Dia mengikuti Martin Luther yang mengatakan bahwa kodrat ciptaan adalah buruk, corrupted, ya, karena dosa asal, ya. Semuanya buruk karena dosa asal, ya. Tetapi kalau Martin Luther lalu mengatakan bahwa dosa asal, keburukan itu kemudian ditangani oleh Tuhan dengan rahmat, ya, sehingga adanya gratia, adanya rahmat, itu kita bisa selamat, ya. Nah, Schopenhauer itu sebagai orang Kristen, dia hanya mengambil separuh saja, bahwa kodrat kita itu busuk, bahwa realitas itu busuk, ya, bahwa dunia itu penderitaan, ya, tetapi tidak ada rahmat, ya, sehingga memang, ya, kita semacam kayak terkutuk di dalam kekelaman eksistensi kehidupan. Makanya dia mengatakan problem besar kita itu bukan soal kebaikan, tapi soal kejahatan. Jadi kalau Anda bicara mengenai metafisika yang serba indah-indahan, ya, menyenangkan segala macam, itu semua adalah omong kosong, ya. Karena kenyataan dunia ini adalah tangisan, ratapan, kertak gigi, dan denting tanpa henti saling makan-memakan universal. Jadi ini juga satu tesis menarik dari Schopenhauer, bahwa alam semesta kita ini sebetulnya adalah semacam arena saling makan-memakan. Tidak ada yang indah, tidak ada yang menyenangkan, tidak ada yang ideal dalam realitas kita itu. Agak mirip dengan Buddhisme, dia membuat analisis mengenai mengapa kita selalu menderita. Semua kehendak berawal dari sebuah kebutuhan, artinya ada sebuah kekurangan, dari sebuah derita.
kepuasan akan mengakhiri. Tapi untuk satu keinginan yang terpuaskan, paling tidak ada 10 keinginan lainnya yang tidak terpuaskan. Apalagi keinginan itu berlangsung lama dan tuntutannya cenderung bersifat tak terbatas. Kepuasan itu pendek dan sangat terukur ngiritnya. Dengan demikian kepenuhan yang akhir pun bersifat sementara belaka. Sebuah keinginan yang terpuaskan akan digantikan oleh keinginan lainnya lagi. Yang pertama adalah kesalahan yang sudah dikenali. Yang kedua adalah kesalahan yang belum dikenali. Tapi tak satu objek kehendak pun bisa memberinya kepuasan yang menenangkan. Itu mirip dengan sumbangan yang dilemparkan ke orang miskin yang hanya menyelamatkannya hari ini guna memperpanjang penderitaannya esok hari. Jadi inilah visi gelapnya Schopenhauer ya. Jadi kalau Anda ke pinggir jalan ada orang-orang yang hidup dari gerobak itu, Anda memberi makan ya, maka komentar Schopenhauer, kamu itu ngasih makan hanya untuk memperpanjang penderitaan orang itu. Sore ini dia kenyang, tapi kan besok dia lapar lagi. Jadi itulah visi kelam dari Schopenhauer ya. Jadi kita itu manusia itu ditirani oleh kebutuhan yang tidak pernah berhenti. Satu kebutuhan terpuaskan, muncul lagi kebutuhan yang lainnya ya, terus menerus ya. Kepuasan-kepuasan itu hanyalah kamuflase ya, hanyalah tipu-tipu saja dari alam. Once you pop, you just cannot stop. And how could you, given that nothing satisfies or indeed can ever satisfy the will, which is always striving and thus suffering as long as it is not satisfied. But no satisfaction is less lasting. Instead, it is only the beginning of new striving. But there is no final goal of striving, and therefore no bounds or end to suffering. And for our constant struggle for more Pringles. Kalau kalian tahu Pringles itu ya apa? Jadi kalau kalian makan Pringles itu ya kalian itu masuk dalam siklus kebohongan terus-menerus begitu ya. Anda pikir dengan makan Pringles Anda lalu menjadi puas. Tapi Anda tahu setelah puas nanti Anda akan lapar lagi, Anda akan pengen lagi ya, terus ya. Kita ditirani oleh seperti itu tanpa kita memahaminya, dan itu semua adalah sebetulnya akalnya adalah the will. Jadi itulah sebabnya sejauh kesadaran kita dipenuhi oleh kehendak, sejauh kita mengikuti impuls keinginan dengan harapan ya, sejauh kita selalu menjadi subjek dari kehendak, artinya menjadi wayang dari kehendak, tidak akan ada kebahagiaan dan istirahat yang cukup lama bagi kita. Kadang-kadang sebagai wayang yang dikendalikan kehendak itu kita dimiripkan dengan Ixion, salah satu figur dalam mitologi Yunani, yang terikat pada sebuah roda yang berputar tanpa henti, atau mirip dengan Danaides yang selalu berusaha memenuhi tong-tong mereka, ya. Mirip dengan Tantalos yang senantiasa haus. Jadi mengikuti kebutuhan kehendak itu seperti mengisi tong-tong Danaides ya, yang diisi, tapi karena tong itu bocor ya harus diisi terus ya. Life swings like a pendulum, backward and forward between pain and boredom. Jadi kita ini, karena kebutuhan kita ini ditirani oleh pain, ya, suffering ya, karena Anda misalnya nanti jam 11, setengah 12 Anda lapar ya. Lapar itu kan suffering ya. Nah, Anda karena lapar, karena suffering, lalu Anda harus mencari sesuatu, mencari makan. Nah, setelah makan, jam setengah 2, Anda kenyang, layah-layah, lalu Anda mulai bosen kan. Ini apa sih begitu kok? Hidup cuma kayak gini ya, lalu Anda entah ngantuk tidur atau mau gitaran atau main apa begitu ya, Anda berusaha mengisi waktu itu dengan sesuatu lain yang menurut Anda menjadi kebutuhan, dan hidup kita hanyalah seperti itu, berputar-putar dalam satu kebutuhan ke kebutuhan yang lainnya. Pengalaman berkeinginan, memiliki keinginan, dan kesia-siaan keinginan tersebut, ingin, puas, kecewa, ingin lagi, dan seterusnya. Makanya keinginannya adalah derita, pain. Kenikmatan, kepuasan yang dirasakan saat keinginan terpenuhi hanyalah kesenangan negatif. Artinya kesenangan hanyalah sementara belaka, hanya sesaat memberi kelegaan. Cinta seorang lelaki akan luntur sedikit demi sedikit begitu dia merasa terpuaskan. Wanita lain akan segera menariknya lebih daripada wanita yang sudah dimilikinya. Laki-laki menginginkan perubahan. Jadi ini juga pandangan pesimis Schopenhauer ya.
Siapakah yang bertanggung jawab untuk berputarnya secara abadi keinginan yang selalu membuat manusia terjebak dalam lingkaran derita, kemenuhan, ya, derita baru, kekecewaan baru, ya. Siapakah dalamnya? Jawaban Schopenhauer sederhana, yaitu sang kehendak. Jadi bagi Schopenhauer ada semacam kehendak metafisis, ya, yang menyetir kita itu jatuh dalam lingkaran keinginan terus-menerus begitu, ya, dan mengekalkan kehendaknya sendiri, dan pengekalan kehendak itu lalu termanifestasikan di alam semesta ini. Jadi mungkin kita bisa bayangkan kayak ada semacam energi atom apa begitu, ya, yang gelap yang menganimasi seluruh alam semesta ini, termasuk diri kita. Jadi manusia itu didorong oleh sebuah hasrat irasional untuk makan, ya, untuk mencari hiburan, ya, untuk melakukan ini itu, ya. Dan kalau ayam atau binatang itu apa adanya, mereka menuruti dorongan mereka, ya, untuk makan, ya, untuk berkelahi, berebut betina, kawin, bertelur, begitu, ya. Nah, uniknya pada manusia adalah bahwa dia memiliki rasio. Maka lewat rasionya, lalu manusia itu membuat representasi-representasi untuk menutupi hal-hal yang sifatnya sebetulnya mungkin gelap atau kasar, begitu, ya. Itu tentu tampak misalnya ketika manusia menikah. Ketika ada pasangan mau menikah, misalnya kita mau melakukan hukum kanonik, ya, ngetes pasangan yang mau menikah, begitu, ya. Kalau kita menanyakan pada pasangan yang mau menikah, kira-kira apa jawaban mereka? Mas, mengapa mau menikahi Mbak ini? Mbak, mengapa kamu menikahi ini? Kira-kira apa jawaban dari pasangan itu? Ya, kita tahu, ya, jawabannya pasti jawaban yang baik-baik, ya. Karena saya cinta Romo. Karena saya mau mencari kebahagiaan. Karena saya mau hidup bersama, ya, membangun bahtera keluarga. Di mata Schopenhauer, ya, omongan-omongan ini hanya representasi saja. Itu hanya akal-akalan dari rasio kita, ya, untuk menutupi sesuatu, ya, yang sebetulnya tak lain adalah keinginan untuk prokreasi. Jadi manusia sebetulnya simpel aja. Kenapa orang mau menikah? Ya karena mau punya anak, gitu. Karena mau prokreasi aja, nggak lebih dan nggak kurang, gitu. Jadi dia menutupi dengan representasi yang namanya cinta, yang namanya perjalanan hidup, ya. Dan itu juga dalam banyak hal, ya, dalam politik, dalam filsafat, dalam seni, ya, apapun, ya, orang membuat representasi untuk menutupi hal-hal paling brutal dalam diri manusia, yaitu kehendak untuk hidup. Dan kehendak untuk hidup itu menurut Schopenhauer juga kehendak yang buta, yang artinya nggak masuk akal sebetulnya. Ada satu titik di mana Schopenhauer mengatakan begini, ketika orang menikah lalu punya anak, sebetulnya orang itu sedang menyiapkan predator bagi dirinya sendiri. Jadi dia sebetulnya sedang melakukan bunuh diri atas dirinya sendiri. Itu saya lihat misalnya di kandang ayam saya, ya. Saya punya ayam, lalu pada bertelur, kemudian menetas, begitu, ya. Nah, ayam ini kan kayak disetir oleh dorongan buta untuk berprokreasi, ya, punya telur lalu beranak, ya. Dia nggak sadar bahwa dengan adanya anak itu, pakan atau makanan untuk ayam yang saya berikan di kandang itu akhirnya jatahnya harus rebutan dengan anaknya. Jadi ini hal yang sama dengan manusia, ya, dengan mengikuti dorongan buta kehendak untuk prokreasi, sebetulnya manusia sedang menyiapkan pembunuh atas dirinya sendiri. Jadi inilah visi gelap dari Schopenhauer, bagaimana manusia ditirani oleh kehendak yang buta, dan manusia menjustifikasi, membenarkan, ya, seolah-olah, ya,
dengan pikiran-pikirannya sendiri, dengan konsep-konsepnya sendiri. Bagi Schopenhauer, yang namanya alam raya adalah teater horor. Perkelahian dan pertarungan antara kekuatan berlawanannya untuk memenangkan diri mereka sendiri. Egoisme dalam tiap manusia, tumbuhan, hewan, ya, benda mineral, ya, membuat alam raya ini menjadi ajang saling makan-memakan universal. Konflik mematikan adalah inti alam semesta ini. Pada alam raya, gravitasi adalah hasil mekanis dari pertarungan antara daya inersi planet yang berkehendak maju lurus. Gravitasi yang kita anggap sebagai kosmos, ya, tatanannya, sebenarnya adalah pertarungan tanpa resolusi dari kehendak partikular mineral-mineral alam semesta. Kemudian spesies untuk meneruskan kehidupan mereka harus dibayar dengan penderitaan tak terbatas demi kelangsungan hidup masing-masing spesies. Masing-masing menjadi mangsa dan pemangsa. Tiap makhluk hidup harus masuk dalam pertarungan berdarah yang tujuannya adalah penerusan hidup tiap makhluk itu sendiri. Di situ ada kehendak untuk hidup yang sebenarnya adalah manifestasi dari kehendak buta yang hanya mengikuti pengekalan kehendak itu sendiri. Apakah dunia ini sebuah panorama pemandangan indah? Tentu saja ini dunia seisinya sangat indah untuk dilihat, tetapi menjadi satu di antara mereka itu soal yang sama sekali lain. Seringkali kita melihat dunia alam semesta itu indah, ya, seperti hutan yang kalau kita potret, ya, bagus begitu, ya. Berarti lalu Schopenhauer menyadarkan kita, ya, kalau kamu lihat dari jauh memang indah gitu, ya, tapi menjadi bagian dari hutan itu sendiri adalah sesuatu yang sama sekali lain. Apa yang kita temukan di dalam hutan? Yang kita temukan adalah rantai makanan. Kita lihat di dalam hutan itu sebetulnya yang ada adalah pertarungan makan-memakan tanpa henti. Rumput memakan tanah, mengambil, merampok mineral-mineral. Lalu rumput dimakan oleh belalang, di mana belalang akhirnya dicaplok oleh katak, dan katak ini akan dilahap oleh ular, dan ular akan disambar oleh elang, dimakan oleh elang. Dan elang sendiri nanti ketika mati, dia akan dimakan oleh bakteri, dimakan oleh larva, oleh cacing, yang nanti menghasilkan tanah, di mana tanah itu juga nanti akan dimakan oleh rumput lagi. Jadi itulah alam semesta kita adalah teater makan-memakan universal, ya, yang disebut dengan food chains, ya, rantai makanan. Jadi di mana manusia, ya tentu manusia itu memakan semuanya, ya. Jadi burung dia makan, ular dia makan, ya, belalang pun dia makan begitu, ya. Jadi manusia juga masuk dalam rantai makan-memakan itu, dan bahkan kadang-kadang manusia lewat konsep politiknya atau lewat konsep ekonominya, ya, dia bahkan tega memakan sama manusia. Jadi alam semesta yang kelihatannya indah, kelihatannya menarik ini bagi Schopenhauer adalah tempat, ya, makan-memakan, ya. Semuanya didorong oleh dorongan buta untuk melestarikan dirinya. Semuanya ingin memiliki kehendak hidup, dan sebetulnya dengan hidup itu, ya, sebetulnya kita seperti pengemis tadi itu, ya, hanya mendapat sedekah supaya kita kenyang hari ini, supaya sore nanti bisa menderita dan besok bisa lapar lagi. Jadi itu sedikit. Nah, sang kehendak ini yang merupakan inti metafisis terdalam alam semesta, bergerak tanpa tujuan tak sadar, menciptakan teater kanibal, ya, adalah sisi balik dari dunia sebagai representasi. Jadi ini adalah sisi gelap yang tidak kelihatan, yang memang menurut Schopenhauer yang menjadi inti dari alam semesta ini. Menurut Schopenhauer, dalam bahasa Kantian, sang kehendak adalah apa yang disebut sebagai das Ding an sich, the thing in itself, noumenon. Tapi dalam skema Schopenhauer, sang kehendak ini menjadi semacam dari mana semua phenomenon, ya, fenomena, yaitu kehendak partikular di alam semesta menampakkan dirinya.
Dengan membalik pemikiran Kant, menurut Schopenhauer, sang kehendak sebagai noumenon justru yang bisa diketahui secara intuitif dan langsung. Secara intuitif artinya dalam pengalaman kita. Inilah skema yang saya temukan di internet ya. Jadi ada the will ya, di mana dunia kita adalah phenomenal world, ada manifestasi, ada objektivasi dari the will itu yang lalu tampak dalam perilaku-perilaku kita ya, dan dalam manusia tampak dalam degrees of consciousness ya. Jadi semua manifestasi sadar kita sebetulnya tak lain adalah manifestasi dari the will itu sendiri. Maka dalam arti itu Charles Taylor saya kira yang mengatakan bahwa Schopenhauer dia memulai sesuatu yang baru yang kemudian nanti akan diteruskan oleh Sigmund Freud ya, yang mengatakan bahwa the will itu sebetulnya sesuatu yang sifatnya unconscious ya. Ada hasrat-hasrat yang unconscious yang tidak kita sadari, yang sebetulnya mendominasi, mendorong kita semua, dan lalu kita berusaha merasionalisasi, kita berusaha menjustifikasi, kita berusaha membenarkan dengan macam-macam representasi untuk hasrat-hasrat di dalam tadi itu. Jadi itulah pemikiran Schopenhauer ya, di mana dia bertitik tolak mengenai kehendak metafisis yang menganimasi semuanya, dan saya kira memang dalam arti ini ya on theos logos bisa ditemukan dalam pemikirannya Schopenhauer. Untuk ini apakah ada pertanyaan? Silakan. Jadi kita sudah setengah jam untuk Schopenhauer. Kalau ada klarifikasi atau pertanyaan, monggo silakan. Saya ngomong. Ya, siapa ini? Kevin, silakan. Schopenhauer. Schopen, bukan Schopen. Ya, Schopen. Kehendak itu, Ya. apakah kehendak ini kehendak yang sama? Dan kalau kita bahas di pendapat manusia itu berasal dari afektivitas. Kehendak dalam arti will-nya ini sesuatu yang gelap ya, sesuatu yang gelap. Nah lalu di manusia manifestasinya itu bisa afektivitas, bisa emosi, bisa pikiran, ya, bisa apapun. Ya, tapi dalam dirinya sendiri, will-nya Schopenhauer itu semacam esensi alam semesta yang gelap, yang tak terpahami, yang kita nggak bisa menembusnya. Begitu. Tetapi lalu kemudian di manusia, afeksi, emosi, pikiran itu adalah manifestasi dari kehendak itu. Di binatang sama, bahkan gravitasi pun adalah manifestasi dari kehendak itu. Oh iya, Cukup jelas ya? Ya. Silakan, pertanyaan lain. Siapa ini? Frumens dari CCM. Frumens, silakan. Tadi Romo dijelaskan mengenai kaitan antara Schopenhauer dengan Sigmund Freud. Ya. Jadi saya tangkapnya di bagian ajaran dari Maaf Romo, masih ribut teman-teman. Kenapa ribut? Tanya satu-satu ayo. Mengenai teori Sigmund Freud mengenai neurosis, jadi ada kehendak-kehendak dari manusia, dorongan-dorongan spontan begitu menurut Sigmund Freud yang seringkali ditekan begitu, misalnya dorongan seks akan tetapi ditekan begitu. Ya. Apakah neurosis semacam ini ada dalam pandangan Schopenhauer dan bagaimana dia menjelaskan ini gitu? Enggak sampai sedetail itu ya. Jadi Schopenhauer hanya semacam mempunyai intuisi bahwa sebetulnya representasi kita seperti seorang pasangan yang mau menikah tadi itu ya, karena ingin mencari soulmate, karena ingin membangun bahtera keluarga ya itu semua hanyalah representasi saja ya. Jadi itu bukan the truth ya, bukan kebenarannya, itu hanya representasi. Jadi hanya analisa begitu, tetapi tidak sampai untuk mengatakan itu adalah neurosis misalnya, enggak. Di Schopenhauer saya kira enggak ada.
Jadi itu lebih pengembangan analisis mendalam dari Sigmund Freud ya. Terima kasih Romo. Ya. Pertanyaan lain, monggo. Saya Romo. Ya. Saya Arsi dari OFM. Ya. Tadi yang saya tangkap Romo, pikiran itu adalah manifestasi dari kehendak itu sendiri. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah pikiran manusia itu dikendalikan oleh kehendak sehingga harus pasrah pada kehendak, atau bagaimana yang dimaksudkan? Ya, kalau menurut Schopenhauer seperti itu ya. Jadi kehendak itu semacam entitas metafisis ya, entitas seperti energi gelap gitu loh. Dia itu yang mengendalikan semua, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan emosi kita, semua dikendalikan oleh kehendak yang gelap itu. Kehendak itu seperti dalang ya, dalang, dan kita ini hanya wayang saja. Terima kasih, Bang. Ya. Apakah ada yang menghubungkan antara teorinya Charles Darwin, Original Species, dan Herbert Spencer yang Survival of the Fittest? Saya belum pernah membaca itu. Apakah dorongan kehendak untuk survive itu ya, kehendak untuk melangsungkan hidup dari Schopenhauer itu ada hubungannya dengan Origin of the Species dari Darwin? Saya belum pernah membaca itu. Tapi ini kan dua titik tolak yang berbeda ya. Darwin dia lebih ke, dia melihat apa? Melihat perbedaan bentuk mulut, bentuk sayap dari binatang-binatang. Dia pergi ke pulau, dia menyelidiki kura-kura, dia menyelidiki ini ya. Lalu dari melihat macam-macam kupu-kupu ya, kura-kura segala macam, lalu dia semacam menteorikan tentang evolusi ya, bahwa makhluk hidup itu berkembang mengikuti perubahan sekitarnya ya, dan hanya makhluk hidup yang bisa menyesuaikan dengan lingkungannya yang bisa hidup ya, sementara yang tidak bisa menyesuaikannya dia akan punah sendiri. Maka lalu dari situ lalu muncul teori tentang the survival of the fittest ya, artinya bahwa hanya makhluk hidup yang bisa mengembangkan dirinya sesuai dengan lingkungannya yang akan selamat. Satu contoh yang terkenal kan mengenai penelitian mengenai kupu-kupu di daerah Manchester kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu polusi begitu pekat di Manchester, lalu beberapa jenis kupu-kupu itu mulai merubah warna sayapnya menjadi lebih gelap. Ya. Sementara kupu-kupu yang lain itu dalam jenis yang sama, warnanya tetap cerah. Dan akhirnya kupu-kupu yang cerah ini menjadi mangsa empuk dari burung-burungnya. Sehingga akhirnya memang yang berkembang hanyalah kupu-kupu yang warnanya gelap. Kenapa? Karena menyesuaikan diri dengan lingkungan wilayah di Manchester yang berpolusi itu ya. Jadi itulah tesis mengenai the origin of the species ya, munculnya spesies, yaitu lewat mekanisme alamiah di mana spesies yang beradaptasi dengan lingkungannya yang akan survive ya. Schopenhauer dia tulangnya sama sekali lain ya. Dia tidak menyelidiki kupu-kupu, dia tidak pergi ke pulau melihat kura-kura enggak ya, tapi dia semacam berspekulasi ya, seperti Sigmund Freud juga ya, berspekulasi secara filosofis melihat bahwa pada ujung akhirnya ya, segala yang ada di dunia ini adalah manifestasi dari sebuah kehendak metafisis. Jadi saya tidak melihat kaitan keduanya. Memang saya belum pernah membaca secara spesifik ya. Jadi memang kelihatannya mirip ya, tetapi titik tolaknya sama sekali lain ya. Jadi hanya itu yang bisa saya katakan. Masih ada pertanyaan lain? Sebelum kita beranjak ke Nietzsche. Cukup? Ya, siapa ini? TB, silakan. Saya tertarik dengan analog dengan cerita tentang orang menikah tadi ya. Bagaimana ketika orang menikah lalu punya anak, sebenarnya orang itu menyiapkan predator bagi dirinya sendiri. Betul. Ini kan tadi dikatakan ini sebagai visi gelap Schopenhauer itu. Nah, kaitannya dengan kesadaran, mungkin sedikit menyinggung Sigmund Freud. Lalu sebenarnya kehendak yang gelap itu, apakah itu oleh manusia dilakukan dengan sadar gitu? Karena kalau misalnya memang orang
atau misalnya ayam kan tentu tidak sadar dan itu oke, itu rantai makanan dan itu gelap. Tapi bagaimana orang-orang yang misalnya ada martir yang secara sadar mereka memilih untuk menderita, atau seorang ibu yang menderita karena anaknya lahir sakit melahirkan, lalu ketika anaknya sudah balita masih menderita karena harus bangun tiap tengah malam, tapi ya sang ibu tetap memilih karena sang ibu mencintai sang anak. Nah, apakah ini bisa dikatakan sebagai kritik terhadap pemikiran Schopenhauer gitu loh? Ya, jadi Schopenhauer dalam pemikirannya tentu akan memberikan semacam jalan keluar ya, bagaimana kita bisa keluar dari tirani gelap, irasional dari kehendak yang selalu memasukkan kita dalam lingkaran kebutuhan tanpa henti ya, lingkaran kenikmatan yang membosankan yang lalu butuh terus. Nah, jalan keluar yang diberikan Schopenhauer supaya kita tidak ditirani secara terus-menerus ya, tanpa sadar ya, seperti ayam ya, oleh kehendak ini, ada jalan estetis dan jalan etis ya. Jalan estetis misalnya Schopenhauer mengatakan bahwa dengan kita menikmati keindahan, misalnya kita sebagai turis pergi ya, ke tempat lain begitu ya, misalnya ke Paris begitu ya. Nah, lalu kan Anda sebagai turis itu kan Anda tidak punya pikiran aneh-aneh ya. Anda hanya mengagumi saja bahwa wah, bagus ya Paris itu ya, indah sekali ya, menyenangkan ya, Tour Eiffel segala macam gitu ya. Jadi keindahan itu membuat Anda untuk sementara bisa lolos dari tirani kehendak untuk hidup gitu ya. Untuk sementara Anda bisa lepas dari itu. Tentu saja akan menjadi sangat lain kalau kemudian Anda berbicara dengan orang Paris ya. Anda bertanya pada orang yang hidup di Paris, menurut enak ya hidup di Paris? Enak. Gundulmu begitu ya. Di sini juga sama saja, banyak imigran, kotor, banyak pemogon. Jadi ketika Anda sudah mulai menanggalkan visi turis, lalu Anda masuk dalam kenyataan, ya kita kembali ke visi Schopenhauer. Bahwa kenyataannya ya sebetulnya semua adalah tirani dari makan-makan itu ya. Jalan kedua adalah etis. Schopenhauer mengatakan bahwa dengan kita melihat penderitaan orang lain dan menyadari penderitaan orang lain, itu membuat kita bisa lolos untuk sementara dari tirani irasional atas kehendak untuk mengekalkan diri ini. Ini yang disebut dengan compassion. Jadi saya bayangkan ketika ibu itu dia melihat anaknya menderita ya, lalu dia menolong ya, mengorbankan dirinya untuk anaknya menderita, maka untuk sementara si ibu ini ya dengan compassionnya itu dia bisa menghentikan alur tak sadar dari si kehendak yang terus-menerus merongrong dirinya. Jadi itulah dua jalan yang ditawarkan Schopenhauer ya, supaya kita tidak terus-menerus menjadi wayang yang digerakkan oleh sang kehendak, yaitu lewat jalan estetis dan jalan etis ya. Jadi si ibu ya, kalau contoh martir memang ya mungkin martir dalam arti misalnya seperti Bunda Teresa ya, yang dia melihat penderitaan orang lain, lalu dia menolong orang lain ya. Nah di situ Bunda Teresa kan dia bisa menghentikan dirinya sendiri ya, menghentikan tirani kehendak buta itu dalam dirinya. Tapi kalau dalam martir yang kemudian menderita mati, ya bisa jadi justru dia di situ mengikuti logika dari tirani kehendak buta itu. Begitu kira-kira analisisnya dari sudut pandangnya si Schopenhauer. Oke, terima kasih Romo. Baik ya, kita teruskan. Sebentar saya perlihatkan Schopenhauer lagi. Kok tiba-tiba dokumennya hilang? Oke, sorry. Sebentar. Maaf. Sudah kelihatan lagi ya? Oke, Schopenhauer. Baik, kita langsung masuk ke Nietzsche ya.
Jadi Nietzsche mengenal teks Schopenhauer ketika dia masih muda, 21 tahun, mahasiswa teologi saya kira ya. Jadi Nietzsche kan dia dari keluarga pendeta, sangat saleh, lalu diharapkan ibunya dia menjadi pendeta juga. Setelah masuk gimnasium SMA asrama yang sangat bagus di Forta, lalu Nietzsche akan meneruskan kuliah teologi. Tapi kemudian ya setahun saja, lalu dia keluar dan pindah ke Fakultas Filologi. Dan dia mengatakan bahwa dia sangat mengagumi karya Schopenhauer yang dia ditemukan secara kebetulan, bukunya itu The Will, kehendak sebagai dunia sebagai kehendak dan representasi itu ya. Dan Nietzsche tentu dalam arti tertentu akan dipengaruhi oleh pemikiran Schopenhauer tentang adanya will ini ya. Namun dalam konfrontasinya dengan Schopenhauer nanti akan jelas kelihatan bahwa Nietzsche menolak pesimisme radikal dari Schopenhauer ya. Kita tahu pemikirannya Nietzsche cenderung lebih positif, lebih ya sagen terhadap realitas gitu ya. Dan Nietzsche masih melihat bahwa dalam filsafat Schopenhauer masih ada upaya pemberian makna pada realitas ya. Kalau Kristianisme memberikan makna terlalu positif pada realitas, penolakan Schopenhauer kepada Kristianisme hanya berakhir di ujung ekstrem lainnya, yaitu realitas bermakna negatif. Nietzsche yang juga menolak Kristianisme tidak akan jatuh dalam pesimisme seperti itu, tapi dia juga ada semacam afirmasi atas realitas ya, meskipun dengan cara yang lebih subtil, yaitu pengiyaan dan penidaan sekaligus terhadap realitas. Nietzsche 1844-1900. Nah, perbedaan yang memisahkan Nietzsche dengan Schopenhauer tentu saja tampak dalam konsepnya tentang kehendak. Di sini saya kutipkan analisis Nietzsche tentang kehendak dari Schopenhauer dan lalu kritik Nietzsche terhadap konsep itu. Jadi di bukunya Schopenhauer, Dunia sebagai Kehendak dan Representasi, paragraf 22 ya. Kata kehendak menggambarkan apa yang harus tersingkapkan kepada kita, seperti sebuah rumusan magis, esensi dari segala sesuatu dalam alam. Kehendak adalah sesuatu yang bisa dikenali secara imediat, secara langsung, sedemikian sangat dikenali, sehingga kita mengetahui dan memahami dengan lebih baik apa itu kehendak daripada apapun lainnya. Sampai saat ini kita mengembangkan konsep kehendak pada konsep daya kekuatan. Sekarang saya membalikkannya dengan menimbang tiap kekuatan dalam alam sebagai kehendak. Jadi bagi Schopenhauer, kehendak itu sesuatu yang jelas ya, bisa dipahami. Nah, lalu apa yang ditulis oleh Nietzsche? Di buku Beyond Good and Evil, melampaui baik dan jahat ya, Nietzsche secara eksplisit ya akan mengkritik, menolak Schopenhauer ya. Ini tradisi dialektika biasa ya. Jadi kita selalu terpengaruh oleh pemikir besar ya, tapi kemudian kita mengambil jalan dan kita bisa melampauinya ya. Nietzsche menulis begini. Para filsuf biasa membicarakan kehendak seolah-olah sebagai sesuatu yang paling gampang dikenali di dunia ini. Bahkan Schopenhauer mengajarkan kepada kita bahwa pada dasar segala sesuatu yang ada hanyalah kehendak. Bahwa kita bisa mengenalinya secara menyeluruh apa itu kehendak. Meski ia tidak menambah atau menjelaskan apa sebenarnya kehendak itu. Dalam hal itu saya punya kesan bahwa Schopenhauer sebenarnya hanya mengikuti kebiasaan para filsuf. Dia hanya mengambil ulang dan melebih-lebihkan sebuah praduga populer belaka. Jadi di mata Nietzsche, ya Schopenhauer itu masih seperti para filsuf lainnya yang membicarakan sesuatu seolah-olah taken for granted, jelas dengan sendirinya. Seperti kalau kita ngomong substansi, kita ngomong idea, kita ngomong dengan Hegel roh absolut ya, seolah-olah semuanya jelas dengan sendirinya. Schopenhauer masih jatuh dalam praduga populer. Tentu saja nanti Nietzsche juga akan mengatakan bahwa the world itself is the will to power and nothing else ya. Dunia adalah kehendak kuasa ya. Jadi konsep khas dari Nietzsche adalah kehendak kuasa. Tentu dia juga akan berbicara bahwa esensi alam semesta ini adalah kehendak kuasa.
Tapi dalam arti apa ya, itu yang nanti akan kita pahami, karena Nietzsche jelas-jelas menolak Schopenhauer, sehingga tidak masuk akal kalau semacam tuduhan Heidegger ya, semacam mengembalikan pemikiran Nietzsche tentang kehendak kuasa itu sebagai sebuah esensi dalam arti Schopenhauerian. Apa itu kehendak? Ini saya kutipkan dari teksnya Nietzsche tadi itu ya, melampaui baik dan jahat. Pertama-tama menurutku, kehendak adalah sesuatu yang kompleks, di mana kesatuan yang ada hanyalah kesatuan verbal belaka. Persis dalam kesatuan verbal itulah praduga populer menyamarkan dirinya dan menipu kewaspadaan setengah-setengah para filsuf. Jadi marilah kita lebih waspada dan kurang berlagak filsuf. Pertama-tama, bila dikatakan bahwa semua tindakan kehendak mengandung di dalamnya pluralitas sentimen, ya, ada sentimen awalnya, ada sentimen akhirnya, sentimen akan gerakan itu sendiri yang menggerakkan dari satu ke lainnya. Bersama dengan itu ada juga sentimen muskular yang karena kebiasaan ikut masuk dalam permainan segera saat kita mengatakan kita mau. Pun kalau saat itu kaki dan tangan kita tidak berpindah. Jadi haruslah diingat bahwa yang menyusun kehendak adalah sebuah sentimen, atau lebih baik lagi sebuah agregat sentimen-sentimen. Nah, di sini kita mulai masuk dalam pemikiran Nietzsche yang lumayan kompleks ya, bahwa bagi Nietzsche kehendak, kata kehendak itu hanyalah kata. Ya, jadi hanya kalau kita bisa menyatukan ya, menganggapnya sebagai satu, itu hanyalah sebuah kesatuan yang sifatnya verbal. Saya berkehendak makan misalnya. Saya mau makan. Nietzsche akan menganalisis begini. Ketika Anda mengatakan saya mau makan, saya berkehendak makan, sebetulnya itu adalah sebuah pengkataan untuk sesuatu yang sudah sangat terlambat. Ya, jadi sebetulnya Anda dari jam 7 tadi itu perut Anda udah keroncongan ya. Perut sudah nggak enak, agak sakit, tertusuk-tusuk sedikit begitu ya, karena asam lambung mulai naik begitu ya. Sebetulnya Anda sudah berkeringat dingin ya dari tadi ya, mata sudah agak berkunang-kunang ya, sudah lemes begitu ya. Lalu baru jam 10-nya Anda sadar bahwa ternyata Anda sudah 2 hari tidak makan. Nah, maka seluruh agregat sentimen muskular ya, kebertubuhan ya, pemikiran, ingatan ya, keinginan ya, itu semua kemudian Anda satukan, Anda katakan saya mau makan. Ya, jadi yang namanya kehendak, kemauan, keinginan itu hanyalah sebuah penyatuan verbal ya untuk sesuatu yang sama sekali lain ya, yang sebetulnya kompleks ya, yang sebetulnya ruwet ada di dalam. Jadi kehendak tentu bagi Nietzsche nantinya tidak lagi semacam kehendak metafisis Schopenhauer yang menjelaskan alam semesta ya, tapi lebih dalam tafsiran saya ya, lebih banyak bersifat psikologis ya. Dalam arti itu menjelaskan siapa itu manusia ya, bahwa manusia sebetulnya adalah pluralitas sentimen dalam dirinya, ada afek, ada emosi, ada rasa, ada pikiran ya. Jadi manusia adalah semacam chaos ya, acak adut semuanya ya, dimana setiap kali untuk menyatukan memang lalu manusia ya semacam memfokuskan pada sesuatu, mengkosmoskan acak adut tadi itu dan menjadi sesuatu yang lalu dia sebut sebagai saya ingin, saya mau, ya, saya hendak melakukan sesuatu. Yang kedua, dalam kehendak itu juga ya haruslah diingat bahwa di situ juga ada pemikiran. Karena semua tindakan kehendak mengandungi di dalamnya sebuah pemikiran yang memerintahnya. Janganlah kita percaya bahwa kita bisa memilah pemikiran dari aktivitas berkehendak. Tanpanya kehendak akan menghilang saat itu juga. Ketiga, kehendak bukan hanya sebuah amalgam dari sentimen dan pemikiran, tapi lebih dari itu dia adalah sebuah gerak afeksional, sebuah keinginan memerintah
affect des commandus sebagaimana sudah dibahas sebelumnya. Jadi kehendak adalah di dalamnya ada pemikiran, dan kehendak adalah sebuah affect des commandus. Jadi bagaimana Anda dalam satu titik ya, mesti ya, jadi setelah tadi keroncongan, lalu asam lambung naik, lalu pusing ya, lalu Anda mengingat-ingat ya, lalu Anda akhirnya memutuskan, oh iya ternyata saya lapar karena saya belum makan 2 hari. Jadi kehendak adalah sebuah mekanisme di mana Anda menyatukan sesuatu yang kaos dalam diri Anda untuk kemudian setelah itu Anda melakukan sesuatu. Dalam genealogi moral nantinya ini yang disebut ya kehendak kuasa inilah yang kemudian menjadi semacam mekanisme manusia menyatukan dirinya. Dan ketika manusia menyatukan dirinya sekali dan selama-lamanya, itu akan menjadi kehendak budak. Sementara kalau Anda menyatukan diri Anda dengan pengetahuan bahwa penyatuan itu hanyalah sementara, maka Anda menjadi manusia tua. Jadi contohnya kita ini kan manusia ini kan ya gampangnya beginilah. Sekarang kan kita corona ya, kita ngalamin corona, lalu dalam situasi seperti ini kan kita menjadi bingung semua ya, menjadi bingung, menjadi resah, menjadi gelisah ya, tidak ada pemasukan ya, tidak ada aktivitas, mau kemana-mana serba susah ya, takut ya. Jadi masing-masing dari diri kita ini menjadi chaos, sesuatu yang acak-adut di mana pikiran, perasaan, kebertubuhan, situasi hidup kita ya semuanya serba berantakan gak karuan. Dan manusia tidak bisa terus-menerus berada dalam situasi yang berantakan. Ya. Manusia tidak bisa secara normal, tidak bisa kita berada dalam situasi tidak pasti terus-menerus. Maka manusia lalu harus menyatukan dirinya. Nah, ini yang disebut kemudian oleh Nietzsche dalam filsafatnya sebagai kebutuhan untuk percaya. Jadi manusia butuh sesuatu sebagai pegangan untuk menyatukan dirinya. Nah, maka kemudian ada orang yang menyatukan dirinya secara budak. Ya. Corona. Wah, ini salah Jokowi. Ini salahnya Jokowi. Jadi gara-gara kita milih Jokowi 2019 kemarin, kita diazab. Ya. Kita diazab. Jadi Corona adalah azab. Ya. Corona adalah karena kebodohan, kegoblokan kita dalam politik kemarin. Nah, dengan Anda menyatukan lewat sebuah kepercayaan baru bernama bahwa Corona adalah azab, Anda kan menjadi semacam utuh ya. Jadi utuh, dunia terjelaskan, masalah terjelaskan, Anda merasa dibenarkan. Dan kalau ini Anda pegang terus-menerus ya, Anda jadikan keyakinan, Anda tulis di media sosial, Anda sebarkan kemana-mana ya, Anda menjadi oposisi yang keras gitu. Ya inilah persis yang disebut dengan moralitas budak. Yaitu orang yang memiliki satu ide fix ya. Dan ide fix ini dia pertahankan mati-matian karena ide fix ini yang persis yang mengutuhkan dirinya. Sementara moral Tuhan itu lain. Moral Tuhan adalah dia yang kan penjelasan corona itu kan macam-macam ya. Bisa jadi corona ini adalah kalau menurut teori konspirasi ya, bisa jadi ini adalah virus yang keluar dari lab ya. Kalau versinya Amerika ini yang melakukan Cina, kalau versinya Cina ini yang melakukan adalah Amerika ya. Jadi masing-masing punya teori ya, masing-masing ya. Ya mungkin pada satu hari saya percaya ya dengan teori konspirasi ini, saya searching di YouTube ya, mendengarkan uraiannya Yudi Mokovich ya, seorang dokter virolog yang terkenal yang YouTube-nya di take down ya karena membuat teori konspirasi ya. Tapi ya lalu akal sehat saya mengatakan, masa iya sih konspirasi, nggak masuk akal, ini terlalu too good to be true begitu ya, terlalu clear ya. Jadi kepercayaan mengenai teori konspirasi oke, saya dengarkan, tapi so-so lah. Lalu saya mencari teori lain, oh barangkali ini adalah berkah dari mekanisme alam yang sedang menyembuhkan diri. Selama ratusan tahun sejak revolusi industri, manusia menemukan mesin yang mengeksploitasi alam, menghancurkan alam ya. Dan kita lihat bahwa misalnya kayak Jakarta ya, 2 bulan yang lalu ya, polusi gila-gilaan ya.
sikap manusia terhadap satu sama lain juga buruk ya akibat dunia yang teknologis seperti ini ya. Maka coronavirus menurut saya adalah ekologi. Kalau Anda percaya betul dengan teori ini bahwa coronavirus akan memberikan kebaikan kepada alam. Coronavirus adalah mekanisme alam memperbaiki dirinya, maka kita harus bersukacita. Jangan sedih dengan corona ini. Ya, tapi Anda juga tahu bahwa teori ini masa iya sih, masa alam seperti itu? Apa iya saya tahu kehendaknya alam? Apa iya saya tahu cara berpikirnya alam? Kok kayaknya agak GR juga kalau saya tahu bagaimana alam bekerja begitu ya. Anda juga nggak gitu percaya begitu ya. Jadi teori konspirasi so-so lah, teori mengenai ekologi so-so lah. Lalu mungkin Anda berpikir lagi mengenai ya macam-macam ya. Jadi coronavirus itu bisa dianalisis dengan macam-macam ya. Intinya adalah Anda itu mau menenangkan diri Anda. Karena Anda tidak mau kok terus-menerus galau, kacau dengan situasi yang tidak jelas ini. Nah, sikap Tuhan adalah ketika tentu Anda punya ide, punya pikiran, punya gagasannya, tapi Anda bisa mengambil jarak dari itu, sehingga Anda setiap kali mengkosmoskan, Anda siap untuk mengkeoskan lagi, ya. Kosmos, chaos lagi, begitu. Jadi Anda cukup berjarak dengan realitas, jadi inilah yang disebut sebagai moral Tuhan. Dan tentu Nietzsche mengatakan bahwa dalam diri tiap manusia, dalam diri setiap manusia, dalam satu jiwa yang sama, ada moral Tuhan dan ada moral Buddha. Ada kalanya kita Buddhanya yang kuat, ada kalanya kita Tuhannya yang kuat. Jadi inilah yang disebut sebagai mekanisme kehendak ya, di mana ada sentimen, ada kebertubuhan, ada pikiran, ada belief ya, ada afeksi ya. Sebuah upaya untuk menyatukan diri karena manusia selalu harus menyatukan dirinya. Tapi kesatuan diri yang macam mana itu yang lalu kemudian menentukan karakter kita. Apa yang disebut kebebasan berkehendak? Secara esensial berarti sentimen superioritas yang ditemukan pada dia yang harus taat. Saya ini bebas, dia harus taat. Kesadaran macam itu ada di dasar semua kehendak. Demikian juga ada tegangan kehendak, wawasan langsung yang memusat pada satu hal, penilaian dasar bahwa hal ini adalah yang terpenting saat ini dan bukan yang lainnya. Rasa pasti intim bahwa kita akan ditaati dan semua apa yang ada dalam kondisi dari dia yang memerintah. Itu ada pada orang yang dari dirinya sendiri hendak memerintah sesuatu yang akan ditaatinya, atau sesuatu yang dia percaya akan taat kepadanya. Singkat kata, dia yang menghendaki secara sepintas saja yakin bahwa kehendak dan tindakan itu dengan cara tertentu adalah satu. Jadi kehendak dan tindakan itu ya satu. Keberhasilan atau kepenuhan sebuah tindakan yang dikehendaki diberikan pada kehendak itu sendiri, sehingga dia merasakan kenikmatan sentimen berkuasa yang ada pada setiap kesuksesan. Kebebasan berkehendak itulah kata yang digunakan untuk memperlihatkan keadaan euforis yang kompleks pada subjek yang menghendaki, yang memerintah, dan mengidentifikasikan dirinya dengan pelaksana tindakan yang merasakan kenikmatan memenangi perlawanan-perlawanan. Kehendaknya lah yang mengatasi perlawanan-perlawanan tersebut. Subjek yang menghendaki menambahkan pada kenikmatan individu yang memerintah sentimen kenikmatan yang muncul dari piranti eksekutor tindakan, yaitu kehendak bawah atau jiwa-jiwa bagian bawah. Karena tubuh kita adalah bangunan banyak jiwa, leve c'est moi. Nietzsche menulis dalam bahasa Prancis ya. Akibat itulah aku. Jadi mekanisme yang sudah saya terangkan tadi itu ya, itulah yang disebut sebagai kehendak. Dan ketika kita berhasil menyatukan ya dalam sebuah belief, kepercayaan ya, dan lewat belief itu kemudian kita bertindak ya, pada saat itulah muncul yang namanya aku, keakuan. Jadi Nietzsche mungkin bayangannya seperti Sigmund Freud ya, bisa kita perlihatkan seperti gunung es ya. Gunung es yang hanya sedikit sepertujuh permukaannya kelihatan di atas laut. Sepertujuh di atas laut itulah yang kita sebut sebagai aku. Sementara 6/7 yang nggak kelihatan, itulah yang kita sebut sebagai diri. Dan menurut Nietzsche, ya mayoritas dalam hidup kita ini sebetulnya kita adalah dianimasi, digerakkan oleh yang namanya diri kita. Dan aku sebagai kesadarannya,
Ya itu hanya sepersetuju aja ya dalam hidup kita misalnya. Kalau Anda tidur, apakah Anda sadar ya sebagai diri sebagai siapa misalnya sebagai X ya, sebagai saya sebagai Setio gitu ya enggak kan. Bahkan dalam banyak hal ketika saya makan, ketika saya berjalan gitu pun saya sebenarnya enggak sadar siapa saya. Kecuali kalau ada orang manggil orang mesti saya sadar. Oh ya saya dipanggil orang. Jadi keakuan, subjektivitas ya itu adalah sesuatu yang sifatnya kecil saja. Sementara yang namanya diri, yang namanya kehendak ini ya, itu adalah sesuatu yang lebih luas. Nah, manakala saya berhasil menyatukan, ya entah sebagai budak, entah sebagai tuan, itulah sebuah efek bernama aku muncul. Jadi itulah perbedaan konsep kehendak di Schopenhauer dengan di Nietzsche ya. Di Nietzsche sekali lagi lebih bersifat psikologis. Dan tentu di sini Nietzsche memperlihatkan bahwa yang namanya kesadaran tidak ditolak tentu saja ya. Tapi kesadaran dikaitkan ya dengan sesuatu yang sifatnya lebih luas dalam diri kita, yang chaos ini, yang acak-aduk ini. Dan memang manusia mau tidak mau selalu akan berusaha menyatukan dirinya ya. Meskipun lalu cara penyatuannya bisa secara budak, bisa secara tuan. Dan dalam paragraf penting ini selalu perlu kita pahami bahwa ketika Nietzsche berbicara mengenai kehendak kuasa, dia akan selalu memakai gaya menulis yang hipotetik ya. Jika, seandainya, hipotesis, ya, tesis. Artinya Nietzsche di sini hanya menyodorkan sebuah pemikiran, sebuah cara berpikir yang sama sekali tidak memaksa. Jadi ini penting untuk memahami Nietzsche bahwa dalam gaya menulisnya Nietzsche tidak jarang ya bersifat dogmatis gitu ya. Itu makanya kan tulisannya banyak bersifat aforistik ya. Ungkapan-ungkapan pendek yang harus ditafsir ya, yang tidak jelas maksudnya ya. Dan Nietzsche sekali lagi menegaskan bahwa kalau dia berbicara mengenai kehendak itu hanya sebuah kesatuan verbal belaka. Jadi tidak ada esensi di balik kata itu. Nietzsche juga mengatakan bahwa apa sih yang namanya konsep, yang namanya kata. Konsep adalah kesatuan, konsep adalah identifikasi untuk hal-hal yang tidak identik. Jadi ketika kita mengkonsepkan sesuatu, sebetulnya kita sadar bahwa ya itu hanya identifikasi saja untuk sesuatu yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan itu. Nah, jadi kalau saya mengatakan ini meja, ya apa hubungannya kayu, pelitur warna coklat ini, ada kunci, ada besinya, ada kakinya, apa hubungannya ini semua dengan kata meja itu? Tidak ada hubungannya. Ya. Maka kata meja itu kesatuannya hanya bersifat verbal, hanya kata saja, tetapi esensinya tidak ada. Ya, tidak mengatakan apapun mengenai kayu, mengenai kakinya, mengenai peliturnya. Gitu. Kalau saya mengatakan benda di depan saya ini komputer, ya apa hubungannya begitu ya dengan benda berwarna abu-abu ini, ada mikrofonnya, ada tombolnya, ada tulisannya huruf A, B, C, D, E, lalu ada layarnya, lalu bisa menghitung, bisa nonton film. Ya apa hubungannya kata komputer itu dengan itu semua? Nggak ada hubungannya kan? Jadi kesatuan kata komputer itu hanya bersifat verbal belaka. Maka kesatuan itu mesti dipikirkan seperti manusia tuan tadi itu ya. Dimana ketika dia menyatukan sebuah belief, ya kesatuan itu selalu hanya bersifat tentatif, artinya sementara saja. Dan selalu di sini persoalannya adalah manusia selalu pengennya konsep kata kesatuan yang dia punya itu adalah kekal selama-lamanya. Dan persis itulah moral budak. Ketika Anda mempertahankan mati-matian sebuah konsep sebagai ide fix ya, dan bahkan Anda sampai berani mati dengannya ya, itu yang lalu disebut sebagai fanatisme kaum budak. Apakah sejauh ini ada pertanyaan? Monggo, silakan ya. Kalau ada pertanyaan untuk pemikirannya Nietzsche ini tentang kehendak dengan Schopenhauer tadi, silakan.
tentang bayi dan singa itu bagaimana Romo? Dulu pernah Romo jelaskan. Ya, jadi kalau moral budak itu figurnya adalah unta dan singa, ya. Jadi unta itu mengiyai semuanya, jadi ada satu konsep ya, hidup adalah X ya, lalu kamu iyai sampai kamu berani mati ya, mati karena itu. Kalau singa adalah menolak ya, artinya kamu mendapatkan kesatuan ide itu lewat penolakanmu kepada yang lain ya. Jadi kan kamu itu kan bisa menyatukan diri kamu itu kan dengan dua cara, atau dengan iya naif atau dengan tidak naif. Dengan iya naif artinya Anda seperti unta itu mengakui satu konsep dan Anda membiarkan diri sampai diruntuhkan oleh konsep itu. Atau secara singa artinya Anda itu dengan menidak, dengan menegasi, dengan melawan ya, konsep yang lainnya. Jadi eksistensi Anda itu hanya muncul lewat penidaan Anda, lewat kan ada kan orang seperti itu ya, yang dia hanya eksis kalau ada yang dia lawan begitu ya. Begitu tidak ada yang dia lawan dia bingung ya. Cepong dan kampret itu kan di situ kan eksistensinya ya. Cepong tanpa kampret lemes ya. Kampret tanpa cepong sama, nggak eksis ya. Jadi itulah tipe-tipe moral budak ya, yang mengidamkan kesatuan. Sementara bayi adalah moral tuan. Dia iya dan tidak sekaligus. Itu makanya tadi saya katakan bahwa terhadap macam-macam teori ya iyalah, tapi juga tidak begitu ya. Jadi dia lebih dalam istilahnya ini dia lebih mengambil jarak dan lebih bermain, dan dia adalah sebuah kemenjadian yang inosen. Ya, jadi sebuah innocent becoming. Orang yang tidak pernah jatuh dalam ide fix apapun, orang yang selalu siap mengalir ya, tentu dengan membuat kesatuan-kesatuannya, tapi dalam sebuah bayangan seperti bermain saja. Begitu. PowerPoint. Selamat siang, Romo. Selamat siang. Ada pertanyaan. Ya, silakan. Ini dengan Victor dari ya. Kita belum kelihatan ya? Belum. Ya, silakan. Victor. Berkaitan dengan Schopenhauer, Romo. Schopenhauer. Konsep penderitaan Schopenhauer itu Ya. apakah sama dengan konsep penderitaan dari Viktor Frankl? Wah, Viktor Frankl gimana itu? Viktor Frankl gimana? Viktor Frankl yang mencari nilai dan makna hidup dalam menyikapi penderitaan. Saya nggak pernah baca itu Viktor Frankl itu. Kalau Viktor Frankl itu logoterapi itu ya? Iya, Romo. Ya, kalau logoterapi kan masih ada semacam upaya mencari makna ya. Artinya penderitaan itu untuk ditaklukkan, Kalau Schopenhauer kan enggak. Penderitaan kan tidak bisa diapa-apakan. Schopenhauer itu pesimis ya, gelap. Jadi penderitaan itu ya kayak ya eksistensi kita ini kayak gitu, penderitaan, tidak bisa diapa-apain begitu loh. Kita hanya bisa meloloskan diri ya dengan jalan etis dan estetis. Sementara kalau Viktor Frankl kan memaknai penderitaan. Ya kalau untuk Schopenhauer ya nggak bisa penderitaan kok dimaknai. Penderitaan itu ya esensi dari realitas itu sendiri. Kurang lebih begitu. Terima kasih, Romo. Ya. Ada pertanyaan, Romo? Ya, silakan. Ya, Ada satu kutipan menarik dari bukunya Romo Manis. Dia bilang, Romo Manis bilang bahwa Nietzsche sendiri mengecam tindakan Yesus misalnya berkaitan dengan kematiannya disalib. Akan tetapi yang menarik, Romo Manis bilang di situ bahwa pribadi Yesus Kristus itu disenangi oleh Nietzsche dan tidak tahu pasti apa yang menarik Nietzsche kepada kepribadian Yesus ini. Dan itu yang saya mau tanyakan, kira-kira apa? Padahal kan Yesus itu mengajar kurang lebih apa yang dikatakan oleh Nietzsche sebagai moralitas budak, misalnya mengajar tentang jika engkau ditampar pipi kirimu berikanlah juga pipi kanan, misalnya begitu. Kira-kira apa yang menarik dari Yesus bagi Nietzsche itu? Ya, jadi pertama harus ditimbang dulu. Saya kira Romo Magis harus dipresisi dulu ya.
Nietzsche tidak berbicara serampangan mengenai Yesus Kristus. Nietzsche itu membedakan antara Yesus dan Kristus. Ya. Jadi kalau Nietzsche berbicara mengenai Kristus, maka dia akan merujuk pada Paulus, dan Kristianisme di sini adalah Kristianisme budak. Jadi di sini Nietzsche sangat kejam, sangat kasar omongannya mengenai agama budak, ya. Agama budak revolusioner dari orang-orang Kristiani. Tetapi kalau Nietzsche berbicara mengenai Yesus, lain. Nadanya itu lebih terbuka, lebih akomodatif, ya. Mungkin kesannya Yesus itu adalah orang yang sangat baik, ya. Orang yang sangat inosen, orang yang memandang alam semesta ini dengan kacamata yang positif, ya. Lihatlah bunga bakung di ladang, ya, burung-burung yang nggak usah nyari makan udah dikasih, begitu ya. Bencilah musuh-musuhmu, begitu ya. Jadi Yesus digambarkan secara sangat positif sebagai orang yang sangat afirmatif terhadap dunia, sedemikian inosennya sehingga akhirnya kemudian dia menjadi korban dari dunia itu. Maka ada satu ungkapan kontradiktif dari Nietzsche, misalnya mengatakan kalau ada satu-satunya orang Kristiani yang betul-betul Kristiani yang ada di dunia ini, dia sudah mati disalib. Ya, jadi kalau berbicara mengenai Yesus, dia sikapnya lebih positif dan mungkin malah didekatkan dengan manusia tuannya. Sementara kalau dia bicara mengenai Kristus, Nietzsche memang sangat kasar di situ, ya. Jadi seluruh omongannya, kritiknya mengenai moralitas budak itu tertuju kepada Kristus, ya. Jadi di sini yang kita juga harus paham bahwa membaca Nietzsche harus teliti. Kalau Nietzsche berbicara mengenai Yahudi, itu ada Yahudi tuan, ada Yahudi budak. Kalau dia bicara mengenai Kristianisme, ada Kristianisme tuan, Kristianisme budak, ya. Demikian juga kalau dia bicara mengenai seniman, ya, ada seniman tuan, tapi banyak juga seniman yang budak, ya. Kalau dia bicara mengenai filsuf, sama, banyak sekali filsuf itu adalah budak, ya. Tapi ada juga filsuf yang sifatnya seniman, ya, misalnya dia merujuk pada tentu saja Herakleitos, ya, sebagai pemikir yang subtil, ya, yang bisa iya dan tidak sekaligus. Begitu. Cukup jelas, ya. Terima kasih, Romo. Nah, sekarang saya tunjukkan di sini file dari buku Gaya Filsafat Nietzsche, ya. Martin Heidegger, filsuf besar abad 20 yang berhasil menaikkan derajat Nietzsche dari sekedar penyair atau sastrawan ke tataran filsafat, memiliki optik khusus dalam membahas kehendak kuasa. Ya, jadi Heidegger, ingat, dia menerbitkan 2 buku besar tentang Nietzsche. Dan kita tahu, ya, Heidegger terlibat sebagai rektor Nazi, tapi hanya setahun, kemudian dia mengundurkan diri. Setelah itu dia akan mengajar, memberikan seminar-seminar tentang Nietzsche. Dan menariknya, justru mulai dengan Heidegger inilah Nietzsche akan dibaca secara filosofis. Jadi kalau sebelumnya Nietzsche itu dianggap sebagai penyair sinting, ya, penyair agak gila, ya, atau bahkan lebih buruk lagi pada tahun 30-an Nietzsche adalah dipotong-potong idenya, dicantolkan dengan Nazi, seolah-olah Nietzsche adalah pemikir Nazi, ya. Nah, justru Heidegger inilah yang akan membaca dengan serius teks-teks Nietzsche dan menemukan Nietzsche adalah seorang pemikir filsafat yang serius. Jadi itulah ironi dari sejarah. Heidegger sendiri yang Nazi justru menghilangkan dimensi Nazi dari pemikiran Nietzsche. Jadi bahkan Heidegger akan mampu menunjukkan betapa Nietzsche adalah metafisikus terakhir. Nah, ini kan dalam skema ontoteologis kan Heidegger kan mengatakan seluruh pemikir, ya, dari zamannya Platon sampai Nietzsche adalah metafisika. Nietzsche adalah pengakhir sejarah filsafat barat yang tidak lain adalah sejarah kelupaan akan ada. Tanpa sembunyi-sembunyi Heidegger mengatakan bahwa bacaannya atas filsafat Nietzsche ada di bawah horizon bukunya Sein und Sein. Jadi ini jelas juga, ya, optik tafsiran dari Heidegger adalah memakai being and time, ya. Dan lewat bacaan tersebut maka kehendak kuasa. Nah, ini sayangnya Heidegger itu ketika menganalisis Nietzsche dia menggunakan buku kehendak kuasa yang waktu itu terbit, tetapi teks ini sebetulnya nggak jelas, ya, apakah ini teksnya Nietzsche atau enggak. Jadi buku kehendak kuasa ini terbit setelah kematian Nietzsche, diterbitkan oleh oleh adiknya, Elisabeth Förster Nietzsche.
Dan buku ini terbit berapa edisi, halamannya berbeda-beda. Ada kecurigaan bahwa adiknya Nietzsche sendiri yang menambah-nambahkan ya, beberapa teks ya, lalu diaku-akukan sebagai teksnya Nietzsche. Jadi Heidegger sayangnya menggunakan teks yang nggak jelas ini. Kalau sekarang yang diterjemahkan oleh Walter Kaufmann sudah bagus ya, sudah diedisi, sudah dibersihkan yang tambah-tambahan dari Elizabeth itu. Nah, sejalan dengan cara berpikir tradisi metafisika barat sejak Platon sampai Nietzsche, maka karakter intim realitas atau ada menurut Nietzsche adalah kehendak kuasa tersebut. Bila Platon berhasil menelurkan idea sebagai karakter dasar realitas, Aristoteles menemukan substansi, agama mengatakan Tuhan, maka menurut Heidegger ya, kehendak kuasa Nietzschean ada di dalam logika yang sama, ontotheologis. Kehendak kuasa tidak ditafsirkan oleh Heidegger sebagai hasrat untuk mendominasi, sebagaimana tadi saya terangkan ya, berkaitan dengan kehendak terutama psikologi. Kas dalam pemikiran Heidegger, kehendak kuasa adalah l'être de l'étant, the be of being. Jadi on-nya dari beings, ada dari adaan-adaan. Maksudnya kehendak kuasa Nietzschean adalah esensi seluruh ada. Praktis dengan menganggapnya sebagai belum lepas dari pola pikir memikirkan ada dalam kaitannya dengan adaan ya. Maka Nietzsche adalah metafisis. Jadi Nietzsche sebagai reverse Platonism. Nah ini ya, sebagai pembalik Platon ya, karena filsafat Nietzsche adalah sebuah reverse Platonism, maka menurut Heidegger Nietzsche tidak lolos dari logika Platonisian. Nietzsche adalah metafisikus terakhir. Di mata Heidegger, filsafat Nietzsche akhirnya toh jatuh dalam pengoposisian antara dunia sejati dan dunia selubung, antara dunia dan kekosongan. Ya. Dan oposisi alam metafisika ini di mata Heidegger tampak dalam kelalaian Nietzsche atas pemikiran atas yang nihil. Kalau berkaca dari buku yang saya temukan 2 tahun terakhir ini ya, dari Ted Sadler ya, Nietzsche, Truth and Redemption, ini sudah menjadi skripsi juga kalau nggak salah, Critique of the Postmodernist Nietzsche. Maka betul bahwa tesis sentral Heidegger mengatakan bahwa Nietzsche adalah the last metaphysician, metafisikus terakhir. Dan dalam seluruh konstruk berpikir bahwa sejarah filsafat adalah sejarah kelupaan ada, seluruh pemikiran barat bersifat ontoteologis, maka Heidegger memasukkan siapapun termasuk Nietzsche ya sebagai metafisikus yang terobsesi dengan on, theos, dan logos. Heidegger mengeksploitasi kelemahan artikulasi ontologis pemikiran Nietzsche tentang will to power ya. Jadi ini saya kira analisis menarik dari Ted Sadler ya, bahwa Heidegger ketika membaca Nietzsche ya memang pembahasannya Nietzsche itu harus diakui susah ya kalau membaca teks Nietzsche itu ya. Seperti yang saya katakan tadi soal problem kata, problem konsep ya. Jadi memang Nietzsche memiliki kelemahan dalam artikulasi ontologis. Dan celah ini yang dimanfaatkan Heidegger untuk kemudian mensistematisasikan seolah-olah ada sistem gitu ya di dalam pemikirannya Nietzsche. Lalu dia menunjukkan bahwa kehendak kuasa adalah semacam pivot, semacam kunci untuk memahami seluruh pemikirannya Nietzsche. Tulisannya Fitzgerald Sitorus tentang Heidegger dan Nietzsche yang tadi sudah di-share oleh Mas Tirta itu dengan bagus yang menguraikan bagaimana Heidegger menafsir Nietzsche secara metafisis. Jadi kehebatan Heidegger adalah kemampuannya membuat artikulasi ontologis yang begitu jelas ya. Dan justru kehebatan ini yang menurut saya ya, juga menurut Ted Sadler ya, membutakan Heidegger ya, untuk melihat bahwa minat Nietzsche yang pokok adalah bagaimana individu di era nihilisme bisa hidup. Nah, bagaimana Heidegger menganalisis ya? Di mata Heidegger, istilah will to power itu adalah ciri dasar dari segala beings. Sejauh semua beings ada, maka dia terkait dengan will to power. Inilah karakter ontoteologis dari pemikirannya Nietzsche. Although Nietzsche does refer to will as an affect, passion, feeling, and command, Heidegger insists that all these terms must be understood ontologically.
Jadi meskipun Nietzsche itu jelas mengatakan yang seperti yang saya gambarkan tadi dalam bukunya Beyond Good and Evil ya, bahwa yang namanya kehendak kuasa itu agak ruwet ya pemahamannya ya. Tapi oleh Heidegger itu semacam kayak disimpelkan, sederhanakan ya, bahwa ya inilah ini harus dipahami secara ontologis ya. Ini adalah being-nya dari segala beings. Menurut Ted Sadler, bacaan Heidegger tersebut dilandaskan utamanya pada teks Will to Power seksi 617 atau paragraf 617. To impose upon becoming the character of being, that is the supreme will to power. Jadi memberikan kepada becoming itu being, ya, jadi kepada yang chaos itu kita memberikan kesatuan, itulah will to power. Ya, dalam arti tertentu memang bacaan Heidegger ada benarnya ya dalam arti tertentu ya. Ketika berhadapan dengan chaos itu manusia memang berusaha menyatukannya. Kalimat itu ditafsirkan Heidegger secara metafisis. Nietzsche di sini tampak sebagai metafisikus karena dia melihat bahwa will to power adalah prinsip dasar bagi segala sesuatu. Will to power adalah prinsip yang memberikan becoming memiliki karakter sebagai beings. Ted Sadler jelas tidak sepakat dengan analisis Heidegger dan dia melihat bagaimana Heidegger terburu-buru menyatakan begitu saja ya, tulisan Nietzsche being menjadi beings. Jadi di sini Nietzsche dem werden dan karakter des Seins ya. Jadi bukan Seindes ya. Jadi menekankan atau memberikan karakter being kepada becoming, dan ini akan ditafsir Heidegger sebagai to impose upon becoming the character of beings ya. Des Seindes ya. Jadi di sini ada keterburu-buruan dari Heidegger untuk mengatakan bahwa seolah-olah dengan masuknya will to power itu lalu kemudian muncul beings. Padahal sebetulnya ya will to power itu ya adalah being itu sendiri. Jadi di dalam becoming itu adalah being itu sendiri. Jadi even a close scrutiny of the quoted statement, ini analisisnya Ted Sadler, is sufficient to cast doubt. For Nietzsche does not literally said what Heidegger paraphrases him as saying. Ya. Karena Nietzsche sama sekali tidak mengatakan seperti apa yang dituliskan oleh Heidegger, yaitu bahwa willpower itu akan membuat becoming menjadi beings, ya, Seinden ya, bukan. What he says is that will to power shapes becoming as being. Ya, kemenjadian itu menjadi being. Maka dalam arti ini ketika yang menjadi itu memiliki sifat ada, ya lalu kita masuk dalam pemikirannya Herakleitos, ya, di mana ada kesatuan antara kemenjadian dan permanensi. Jadi di sini Heidegger agak terburu-buru ya, itu menunjukkan ya itu tadi ya, dia agak membabi buta menerapkan ontoteologinya kepada Heidegger, kepada Nietzsche. Heidegger terlalu fokus dengan pemikirannya sendiri sehingga ia seolah tidak melihat bahwa di situ Nietzsche berbicara tentang being, tentang Sein dan bukan tentang Seinden. Dan de facto menurut Ted Sadler, Nietzsche memang berbicara tentang Sein yang non-metafisis sebagai ajaran yang anti-Platon. Sebuah being non-metafisis yang akan mirip dengan konsep becoming-nya Herakleitos. Jadi being yang adalah menyatu dengan becoming, seperti kalau saya selalu mengajarkan di S1 itu, di tingkat 1 itu, seperti api ya. Api itu kan ya api karena dia bergerak. Ya. Kalau dia nggak bergerak, kita nggak bisa mengatakan dia api. Jadi justru dalam kesatuan yang kontradiktif itulah realitas itu menunjukkan identitasnya. Jadi identifikasi dari apa-apa yang tidak identik, itulah realitas menurut Nietzsche. Teks ini dengan jelas menunjukkan kesalahan tafsir Heidegger yang menganggap being di teks di atas sebagai beings. Maka sangat sulit bagi Ted Sadler untuk menelan tafsiran Heidegger yang menyatakan bahwa filsafat Nietzsche berbicara tentang being as a whole. Heidegger dengan sewenang-wenang memasukkan Nietzsche sebagai pemikiran ontoteologis,
Padahal justru ide fix seperti inilah yang selalu dilawan oleh Nietzsche. Maka dalam arti ini saya juga sepakat ya dengan Ted Sadler bahwa Nietzsche sama sekali dalam seluruh pemikirannya yang sangat anti metafisis itu ya, sama sekali tidak bisa dikandangkan dalam kategori yang dibuat oleh Heidegger sebagai ontoteologi. Silahkan kalau ada pertanyaan. Jadi argumennya sudah saya paparkan semuanya, urainya saya paparkan semuanya. Sekarang saya buka sesi diskusi. Kalau ada pertanyaan, ada klarifikasi, ada sesuatu yang belum jelas, monggo silakan. Ya, siapa ini? David Romo. Ya, David, monggo. Saya mau bertanya, apakah berarti secara keseluruhan dari Platon sampai Nietzsche hanya Kant sendiri yang bisa dikatakan masuk dalam analisisnya Heidegger tentang teologi? Ya, tentu saja kalau kita melihat pemikir filsuf seperti Kant, ya tentu. Lalu mungkin yang tidak kita bahas itu seperti Suarez, ya pemikir dari abad pertengahan, ya. Dan mungkin juga banyak pemikir lain yang bisa dimasukkan dalam kandang untuk teologi, tentu juga teologi tradisional ya. Tetapi poinnya begini, jadi tentu Heidegger ini luar biasa ketika dia membuat skema tentang ontoteologi ya, untuk membaca seluruh sejarah filsafat ya. Tapi lalu kemudian pelan-pelan saya introdusir bahwa hati-hati ya, skema ini kadang-kadang terlalu sempit ya, karena kalau kita baca sendiri teks-teksnya itu kayak Platon misalnya begitu ya, menjadi agak rumit begitu ya, di mana untuk teologinya begitu ya. Jadi tuduhan bahwa metafisika dimulai oleh Platon ini juga sesuatu yang sangat problematis ya. Dan sampai Nietzsche kita lihat bahwa ternyata pemikir-pemikir itu tidak bisa begitu saja dikandangkan dalam ontoteologi. Ya, jadi di sini makanya saya dari awal mengatakan ya, kita mesti belajar tentu saja mengapresiasi Heidegger ya, tapi juga melihat batas-batas dari sebuah konstruksi filosofis. Itu poinnya ya. Jadi poinnya bukan mengatakan mana benar salah ya. Kalian sudah belajar ilmu dialektika ya, bahwa dalam apa yang tampaknya benar selalu ada hal-hal yang salah, tapi dalam apa yang salah juga barangkali ada hal yang benar juga. Jadi di sini filsafat selalu berpikirnya seperti itu. Baik, terima kasih, Rom. Ya, David. Boni, silakan. Saya mau bertanya. Tadi kan pemikiran Nietzsche ditempatkan pada frame pemikirannya Heidegger tentang ontoteologi. Ya. Yang menggerakkan saya itu mau bertanya lebih lanjut mengenai bagaimana pemikiran Nietzsche itu menanggapi nothing. Pemikiran ini kan Heidegger kan membedakan antara yang tadi beings dan being, dan akhirnya ada nothing gitu. Apakah mengatakan sesuatu begitu pemikiran Nietzsche mengenai nothing? Ya. Karena kan dipersempit tadi ya pemikiran Nietzsche dalam perspektif Heidegger. Ya, jadi tentu Nietzsche membahas tentang nothing ya, nihilisme ya. Kan sering dikatakan bahwa Nietzsche seorang pemikir nihilis gitu ya, karena dia mengatakan Tuhan sudah mati begitu. Jadi Nietzsche membahas tentang nihilisme dalam buku saya itu sudah saya terangkan. Pertama-tama kita mesti hati-hati, kata nihilisme bukan Nietzsche yang menciptakan, ateisme juga bukan Nietzsche yang menciptakan. Kata-kata itu sudah ada sebelumnya dari pemikir-pemikir Rusia misalnya. Ateisme sudah ada sejak zaman Xenophanes ya. Nah, maka Nietzsche dia menyadari hidup di era nihilis, di era ketika abad pencerahan itu nggak percaya lagi sama Tuhan, di era ketika dengan adanya Feuerbach, ya, ateisme juga mulai marak di Eropa. Jadi dia tahu bahwa dia hidup di era nihilis. Apakah lalu solusinya Nietzsche adalah meninggalkan nihilisme lalu menciptakan dewa-dewa baru, Tuhan baru? Tidak. Nietzsche juga menolak Kristianisme, dia menolak agama. Solusinya bagi Nietzsche adalah bagaimana kita hidup di era nihilisme, bukan seperti unta, bukan seperti singa,
Tapi bagaimana kita bisa hidup di era nihilisme ini seperti bayi. Jadi nihilisme, kekosongan makna yang direpresentasikan lewat kematian Tuhan. Jadi Tuhan ini kan sumber pemaknaan yang paling agung gitu ya. Jadi Tuhan ini kan yang menstrukturkan seluruh hidup kita ya. Bayangkan kalau di Indonesia ini nggak ada Tuhan, bayangkan. Wah, mengerikan sekali. Kementerian Agama cabut. Ya. Kementerian Agama ditutup, itu udah berapa ratus ribu pegawai ya, dipecat. Lalu sekolah-sekolah nggak ada pelajaran agama, ya. Fakultas kata-ketik rampung, ya. Sekolah teologi tutup, ya. Lalu tidak ada lagi makanan halal haram, ya. Pancasila tidak ada, ya. Jadi kita tahu yang namanya konsep Tuhan itu kayak kunci begitu ya, landasan untuk sebuah eksistensi. Nah, ketika kunci ini hilang, Tuhan sudah mati. Itu kita hidup di era nihil ya, di era tidak ada lagi utara selatan, tidak ada lagi barat timur. Nah, bagaimana kita berani hidup di situ? Jangan reaktif seperti singa atau pasif seperti unta, tapi kita mesti seperti bayi yang berani menghidupi situasi nihil ini dengan aktif, kalau istilahnya Nietzsche ya. Dia memberikan perumpamaan misalnya layar kita sudah terkembang, perahu kita sudah pergi, dan pelabuhan sudah kita bakar. Sekarang kita berlayar menuju lautan lepas, dan semoga kita tidak disergap oleh rindu pulang kampung halaman. Jadi inilah metafor untuk hidup dalam era nihilis secara aktif. Jadi bagaimana menyikapi nihilisme ini sebagai tuan. Jadi bukan lagi nihil, bukan dalam arti tentu kalau di Heidegger itu ada analisis ontologisnya, juga ada analisis lewat analitik Dasein ya, nihilisme sebagai kematian, Dasnih ya, kekosongan sebagai kematian dia, di mana Dasman sama Dasein itu memiliki sikap yang berbeda ya. Kalau Dasman itu akan menganggap kematian sebagai sesuatu untuk ditakuti, kematian untuk ditaklukkan ya. Kalau Dasein itu melihat kematian sebagai sesuatu masa depan yang menstrukturkan kekinian ya. Maka dalam angwas, dalam angst, dalam anxiety di depan kematian itu manusia selalu terbuka memproyekkan dirinya gitu ya. Nietzsche tidak spesifik berbicara mengenai kematian. Berbeda ya. Jadi tidak ada obsesi atas kematian ya di pemikirannya Nietzsche, tapi nihil dalam arti spirit zamannya, keadaan kekosongan makna ya, dan bagaimana kita mesti hidup dengan itu ya. Sementara kalau di Heidegger, nihil itu, Dasnih itu memang menjadi analisis mengenai kematian dan bagaimana kita mesti hidup dengan kematian yang selalu sudah mengerjain kita dari dalam ini. Jadi ada pembahasan mengenai nihil, tetapi tentu cara membahasnya sangat berbeda antara Nietzsche dan Heidegger. Terima kasih. Pertanyaan lain? Silakan. Saya beri waktu 5 menit lagi sampai jam 11 kurang seperempat kalau masih ada curiosity. Ya, siapa ini? Ya, Romo. Vilas, Mo. Vilas, silakan. Tadi kan sudah disebutkan bagaimana Heidegger itu menuduh Nietzsche masuk dalam kotak ontologisnya gitu ya, Mo. Ya. Nah itu saya mendengar satu bisa dikatakan bukti gitu ya, yaitu dari artikel mana itu yang tentang being, dianggap being kecil gitu. Ya, apakah ada bukti lainnya dari Heidegger selain itu? Bukti lain. Bukti lain mungkin yang lebih, jadi itu kan tekstual ya, yang diberikan oleh Ted Sadler tadi itu ya. Kalau bukti lain ya mungkin ya lebih ke langsung ke analisisnya Heidegger sendiri, di mana Heidegger mengatakan saya membaca teksnya Nietzsche dengan optiknya Sein und Zeit. Ya, jadi memang dia menafsir dengan kacamata analitik Daseinnya di buku Being and Time. Bukti lain ya tentu ya tinggal membaca 2 volume bukunya Heidegger itu tentang Nietzsche. Ya, di situ lalu Anda membaca tafsiran Heidegger yang memang reduktif terhadap Nietzsche. Atau paling gampang ya bisa dibaca tulisannya Sitorus itu yang membuat resume ya dalam 10-15 halaman
bagaimana Heidegger menafsirkan seluruh pemikirannya Nietzsche.